Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang masih bab persamaan lingkaran ya. Bagian yang ketiganya yang akan kita bahas adalah tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi ada tiga kemungkinan ya untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama ada garis yang tidak memotong lingkaran. Nah, ini gambarnya seperti yang di sebelah ini ya. Nomor satu ini gambar untuk garis yang tidak memotong. Yang kedua ada garis yang menyinggung lingkaran. Ya, garis yang menyinggung lingkaran gambarnya seperti gambar nomor 2 ya. Kemudian ada yang ketiga garisnya memotong lingkaran di dua titik. Nih gambarnya seperti gambar yang ketiga ya. Ini untuk kedudukan garis. Oke, kedudukan garis A ya, ini notasinya ya, bisa garis yang lain, bisa garis G, garis H dan sebagainya ya. Terhadap lingkaran itu kita dapat menentukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama kita substitusikan persamaan garisnya ke dalam persamaan lingkarannya ya, dengan cara mengubah garis ke dalam bentuk eksplisit. Nanti sehingga diperoleh persamaan kuadrat baru ya, yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah setelah itu kita menghitung nilai diskriminannya dengan rumus diskriminannya d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah setelah mendapat nilai diskriminannya, nanti kita tinggal masukkan ke dalam kriterianya ya. Jika d nya kurang dari 0 maka garisnya berada di luar lingkaran ya. Nah jika d nya sama dengan 0 maka garisnya menyinggung lingkaran. Jika d nya lebih besar dari 0 maka garisnya memotong lingkaran di dua titik. Seperti ini ya gambarnya ya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama ya. Di sini kita akan bahas contohnya. Di sini ada soal diketahui garis G dengan persamaan x tambah y sama dengan 1 dan persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Perintahnya adalah menggambarkan ya garis dan lingkarannya pada bidang kartesius, dan kita harus menentukan posisi garis G terhadap lingkaran, apakah terletak di luar, dalam atau menyinggung lingkaran ya. Kemudian kita juga menentukan persamaan kuadrat gabungannya serta nilai diskriminannya berapa. Oke, kita coba jawab ya untuk soal ini. Yang pertama, untuk menentukan atau menggambar di bidang kartesius itu kita harus menentukan dulu titik koordinatnya ya, berapa titik koordinat yang kita dapat. Nah caranya adalah kita menggunakan bantuan sumbu x dan sumbu y ya. Untuk sumbu x dulu kita gunakan bantuan x nya sama dengan 0 ya, kita substitusikan ke persamaan garisnya yang di soal x tambah y sama dengan 1 ya. Kita ubah nilai sumbu x nya menjadi 0, maka kita peroleh nilai y nya sama dengan 1. Jadi koordinat titiknya adalah 0,1. Next, selanjutnya kita cari untuk bantuan sumbu y nya yang sama dengan 0. Gunakan garis yang sama ya, substitusi nilai y nya menjadi 0, maka kita akan memperoleh x sama dengan 1. Jadi koordinat titiknya 1,0. Kita udah dapat dua koordinat titiknya ya. Nah kita lanjut ya untuk langkah bagaimana cara menggambarnya. Nah sebelum menggambar kita tentukan dulu pusat dari lingkarannya ya, karena persamaan lingkaran ada beberapa jenis ya. Nah karena di soal bentuk persamaannya seperti ini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4, maka dia pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya 2. Dari mana 2? 2 itu dari akar 4 ya. Langkah menggambarnya ya, pertama kita buat dulu, kita gambar atau kita lukis sumbu x dan y nya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita tentukan dulu titik pusatnya. Tadi titik pusatnya adalah 0,0 ya. Nah titik pusatnya di tengah seperti ini ya, 0,0. Kemudian kita gambar lingkarannya ya, yang lingkaran dengan jari-jarinya, tadi jari-jarinya 2. Nah gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya kita gambar ya titik koordinat yang sudah didapat, yaitu koordinat 1,0 dan 0,1 ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini nih ya, di sini ya. Koordinat 1,0, ini 0,1.
Nah, selanjutnya setelah itu kita tinggal hubungkan aja dua titik koordinat ini dengan sebuah garis ya. Nah, jadi nantinya seperti ini. Jadi inilah garis G nya ya. Garis G memotong lingkaran di dua titik. Oke, selanjutnya kita bahas contoh nomor 2 nih ya. Di sini diketahui garis G nya x min 4 sama dengan 0 dan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 2y ditambah 12 sama dengan 0. Pertanyaannya kita harus menentukan koordinat titiknya ya, koordinat titik potong, dan buktikan bahwa garis G memotong lingkaran di dua titik. Nah, langkahnya sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma ada sedikit ya yang berbeda. Nanti sama kita ubah dulu ke bentuk eksplisitnya ya, garis G nya ini. Nah, garis G nya kita ubah dalam bentuk eksplisit Y ya. Jadi x dikurangi 4 sama dengan y, atau y sama dengan x min 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan garis Y nya ya. Garis G nya y sama dengan x min 4 ke persamaan lingkarannya ya. Nah, kita nanti akan mendapatkan sebuah persamaan baru. Nah, di sini x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, y nya berubah jadi x min 4 ya, dikurangi 8x dikurangi 2y nih. 2y di sini berubah menjadi 2 dikali x min 4 ditambah 12. Setelah itu kita hitung ya. Untuk x min 4 pangkat 2 ini kita hitung dengan menggunakan metode pemfaktoran ya, bukan pangkat biasa tapi pemfaktoran, dijabarkan 2 kali karena pangkatnya 2. Nah, setelah dihitung nanti dapat nilai x kuadrat min 8x tambah 16. Nah, ini diingat lagi ya cara pemfaktorannya, dikurangi 8x. Nah, ini kalikan min 2 dikali x min 2x min 2 dikali min 4 jadi plus 8 ditambah 12. Setelah itu kita tinggal hitung aja ya dengan yang parabola sejenis. Ini x kuadrat ditambah x kuadrat min 8x dengan min 8x kemudian dengan min 2x ya, 16 tambah 8 ditambah 12. Hasilnya adalah 2x kuadrat ya, ini jumlahkan nih, min 8 min 8 min 2 min 18x tambah 36. Nah, ini dapat nih kita. Nah, kemudian persamaan kuadrat gabungan ini masih bisa kita sederhanakan ya dengan cara dibagi 2 karena ini merupakan kelipatan 2 ya. Next ya. Nah, setelah dibagi 2 ini hasilnya ya x kuadrat min 9x tambah 18 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari akar-akar persamaannya dengan metode faktorisasi. Bisa menggunakan metode lain ya, tapi yang paling mudah metode faktorisasi. Nah, kita dapat nih akar-akarnya x min 3 dikali x min 6. Dari mana ini? Ini perkalian dari 18 ya, yaitu 6 dengan 3. Kemudian yang bisa dijumlahkan 6 dengan 3 jadi min 9. Nah, diingat lagi ya metode faktorisasinya. Nah, kita dapat nilai x nya menjadi x sama dengan 3 ya. Ini min 3 pindah ruas menjadi 3, x min 6 juga sama pindah ruas jadi x nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya cari nilai y ya. Kita sudah dapat nilai x nya, kita cari nilai y nya dari akar-akar x nya ya dengan menggunakan bantuan garisnya. Nah, untuk x sama dengan 3 maka kita peroleh ya, kita bantuan garisnya yang sama yang tadi di soal, yang y sama dengan x min 4. Maka nilai y nya sama dengan x nya kita ubah jadi 3 dikurangi 4 jadi y nya sama dengan min 1. Nah, kita dapat nih koordinat titik potong pertama 3, min 1. Nah, yang kedua untuk x nya sama dengan 6, sama kita gunakan garis yang sama, garis y x min 4 ya. Kita substitusi nilai x nya jadi 6 yang ini. Nah, jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kita dapat ya koordinat titik potongnya 6,2. Nah, kita sudah dapat nih dua titik koordinatnya ya. Nah, untuk selanjutnya di soalnya tadi kan kita diminta untuk mencari nilai diskriminan juga ya. Kita gunakan rumus diskriminannya ya. Yang tadi rumus diskriminannya itu nih p kuadrat min 4ac. Nah, untuk nilai-nilai a, b, c nya kita ambil dari persamaan kuadrat gabungan yang tadi kita sudah dapat ya. Nah, ini nih yang sudah disederhanakan. Nah, a nya itu dari nilai x kuadratnya, b nya dari nilai variabel x, dan c itu dari nilai konstantanya ya. A nya 1, b min 9, c 18. Tinggal kita substitusikan ke rumus diskriminan ya. Ini b min 9, a 1, c
C nya 18. Ini tinggal kita kalikan aja ya, min 9 kuadrat jadi 81, ini dikalikan 4 kali 1 kali 18 sama dengan 72 ya. Nah setelah ini kita tinggal kurangi aja, 81 kurangi 72 sama dengan 9. Nah maka diskriminannya udah dapat sama dengan 9. Karena diskriminannya 9, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Nah oleh karena itu kedudukan garis G nya memotong lingkaran di 2 titik ya. Kita tinggal lihat kriteria diskriminan itu, lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Oke, demikianlah penjelasan untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.